Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadukallahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi bekal untuk kita menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rasa mahabbah, dengan rasa cinta kita kepada beliau, dengan kesungguhan kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, maka kita akan dimasukkan golongan umat-umatnya yang akan diberi syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kali ini tema kita adalah tentang al-udhiyah. Udhiyah ini adalah istilah lain dari kurban. Mudah-mudahan tema kita kali ini bisa menambah pemahaman kita tentang bagaimana kita berkurban dan bagaimana segala hal yang berkaitan dengan kurban. Kita mulai dari definisinya. Al-udhiyatu hiya ma yudbahu minal ibili awil bakori awil ghanami awil ma'zi taqarruban ilallahi ta'ala yaumal 'idi. Secara bahasa, udhiyah atau kurban adalah hewan-hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari raya Tasyrik, yang disembelih dengan tujuan untuk taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan yang disebut yang disembelih adalah minal ibili awil bakori awil ghanami, yaitu unta, sapi atau kambing. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang dasar masru'iyatihi, dasar pengambilan dalil kenapa kita mengamalkan kurban. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Kautsar yang berbunyi fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, maka kerjakanlah salat, li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Kemudian yang selanjutnya, apa hikmah dibalik Allah memerintahkan kita untuk berkurban? Disebutkan di sini di dalam kitab Al-Fiqhul Minhaji ala madhabil Imam Asy-Syafi'i, al-hikmatu min masyru'iyatiha, di antara beberapa hikmah disyariatkannya atau ditetapkannya kurban, yaitu bahwa yambahi an ta'lama anal udhiyah ibadatun. Harus diketahui bahwa ibadah, bahwa berkurban ini termasuk adalah ibadah. Wa anna kullama qad yakunu laha min hikmatin wa faidatin, dan setiap ibadah itu pasti memiliki hikmah. Hikmah di kurban diantaranya adalah lil makna ta'abbud, yaitu menunjukkan makna ta'abbud atau ta'abbudi. Apa itu ta'abbudi? Ta'abbudi itu adalah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perintah, maka seorang hamba itu mestinya berbuat laksana seorang budak ketika dia diperintah oleh tuannya. Laksana seorang budak yang ketika diperintah oleh tuannya itu yang dia lakukan hanya sami'na wa ata'na. Dia tidak berpikir panjang, dia tidak perlu mengkritisi
seperti apa perintah tuannya. Begitulah kurban. Jadi hikmahnya adalah lita'abbudi, untuk menguji sisi kehambaan seorang manusia. Ketika dia diberi perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dia akan tunduk dengan perintah itu 100% ataukah dia harus pakai berpikir terlebih dahulu atau bahkan meragukannya. Ini sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Idibtalahullahu ta'ala bil amri bidabhi ibnihi. Dalam sejarah, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih putranya, yaitu Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah tersebut melalui mimpinya, maka Nabi Ibrahim itu tidak berpikir panjang. Sedikit pun Nabi Ibrahim tidak berpikir, apakah ini perintah ini benar-benar dari Allah? Kok perintahnya tidak masuk akal ya? Bagaimana mungkin seorang ayah disuruh menyembelih putranya? Sedikit pun Nabi Ibrahim tidak berpikir seperti itu. Inilah sisi ta'abbudinya seorang Nabi Ibrahim. Ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan menyembelih putranya sendiri, maka yang Nabi Ibrahim lakukan adalah sami'na wa ata'na. Hanya ya. Bahasa Jawanya nggih, tidak usah berpikir panjang. Maka orang yang melaksanakan kurban ini tergolong orang yang istimewa karena dia telah menunjukkan kualitas kehambaannya yang sangat luar biasa. Ketika dia disuruh berkurban, dia tidak berpikir panjang. Mungkin ada orang yang berpikir, kalau aku berkurban, bagaimana nanti dengan anak-anakku sementara aku masih membutuhkan biaya-biaya yang lain? Kalau aku nanti berkurban, bagaimana dengan kebutuhan-kebutuhanku yang lain? Sehingga orang yang berkurban ini dia dengan penuh keberanian menunjukkan sisi kehambaannya, menunjukkan bahwa ketika Allah perintah maka dia yang hanya dilakukan hanya satu, yaitu ya. Maka sekali lagi orang yang berkurban ini orang yang istimewa. Kemudian hukumnya, hukmul udhiyah. Bagaimanakah hukum berkurban itu? Disebutkan bahwa hiya sunnatun muakkadatun walakinnaha qad tajibu. Bahwa hukum asalnya adalah sunnah muakkad, sunnah tetapi sunnah yang sangat dianjurkan. Namun demikian walakinnaha qad tajibu, tetapi ada kalanya hukum kurban yang asalnya itu hanya sunnah muakkad bisa berubah menjadi wajib. Kapan itu? Misalkan ketika dinadarkan, misalkan ayyal tazimat taqarrub ilallahi ta'ala bi udhiyatihi idtasbahu bidzalika nadron. Ketika orang itu sudah berniat dengan sebuah nadar dengan kurbannya tersebut. Misalkan ada orang bernadar, jika aku berhasil seperti ini maka aku akan menyembelih hewan kurban. Maka ketika yang dia ucapkan itu terwujud, maka dia wajib untuk berkurban. Kemudian yang selanjutnya, siapakah yang dituntut untuk berkurban? Man huwa al-mukhatabu bil udhiyah. Yang pertama syaratnya adalah al-islamu, fala yukhatabu biha ghairul muslim. Tentu orang yang diperintahkan untuk berkurban, syaratnya pertama dia harus beragama Islam. Jadi orang non muslim tidak bisa berkurban. Kemudian yang kedua adalah al-buluhu wal aqlu, yaitu orang yang sudah balik dan sudah berakal. Artinya orang yang sudah balik atau berakal ini orang yang sudah mendapatkan taklif. Taklif itu adalah kewajiban untuk taat, kewajiban untuk menjalankan sebuah hukum. Berbeda dengan anak kecil misalkan. Anak kecil itu belum taklif. Namun demikian boleh saja
bagi orang yang balik itu berkurban untuk misalkan anaknya yang belum balik. Kemudian syarat yang berikutnya adalah al-istita'atu, yaitu mampu. Mampu di sini maksudnya adalah bi ayyamlika qimataha zaidatan an nafaqatihi wa naqati man huwa mas'ulun anhum ta'aman wa kiswatan. Jadi yang dimaksud dengan mampu di sini adalah bahwa seseorang yang berkurban itu dia memiliki harta yang itu cukup untuk dia membeli hewan kurban dan memiliki harta kelebihan untuk nafkah dirinya dan juga untuk nafkah man huwa mas'ulun anhum, orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, seperti nafkah dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Untuk berapa lama tambahan dia punya nafkah itu? Kira-kira yaumal idi wa ayyamit tasyriki. Jadi dia itu punya nafkah untuk hari raya Idul Adha tanggal 10 dan pada hari tasyriknya, berarti tanggal 11, 12 dan 13. Jadi intinya orang yang dikategorikan mampu sehingga dia disuruh berkurban adalah orang yang punya harta untuk membeli hewan kurban dan juga harta untuk biaya hidup, untuk nafkah dirinya dan keluarganya selama 4 hari, yaitu tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Kemudian yang selanjutnya berkaitan dengan hewan-hewan yang bisa dijadikan untuk kurban. Ma yusra'u at-tadhiyatu bihi. Hewan-hewan apa saja? Di sini disebutkan la tasihhu al-udhiyah illa bi an takuna min iblin aw bakorin aw ghanamin. Yaitu hewan-hewan tidak sah berkurban kecuali dengan hewan-hewan berikut ini, yaitu onta, sapi dan kambing. Tentu kambing dengan berbagai macam jenis kambing, kemudian sapi dan juga yang sejenisnya. Wa afdoluha al-ibilu summal bakoru summal ghanamu. Kemudian jika di peringkat dari yang paling utama, maka yang paling utama adalah unta, baru kemudian sapi, baru kemudian kambing. Kenapa di peringkat pertama itu unta, baru sapi, kambing? Karena ketika kita berkurban, di situ dagingnya akan disedekahkan kepada banyak orang. Maka tentu ketika kita berkorban antara kambing dengan sapi, tentu dagingnya lebih banyak sapi. Begitupun juga ketika sapi dengan unta, maka dagingnya lebih banyak unta. Jadi secara kemanfaatan daging untuk dibagi itu lebih banyak. Karena itu sekali lagi bahwa tingkatan keutamaannya adalah unta, kemudian baru sapi, kemudian terakhir baru kambing. Kemudian selanjutnya syurutuha, persyaratan hewan-hewan kurban itu bisa dijadikan hewan kurban. Yang pertama as-sinu, dari segi usia. Wasyartul ibili ayyakuna qad du'ana fis sadisati minal umri. Untuk unta syaratnya itu sudah memasuki usia 6 tahun. Wasuritul baqaru wal ma'zu ayyakuna qad du'ana fis salisati. Kemudian untuk sapi syaratnya sudah memasuki usia tahun ketiga atau 3 tahun. Amma syartu dhani fa huwa ayyakuna qad du'ana fis saniyati. Sedangkan untuk kambing atau domba syaratnya adalah berusia masuk usia 2 tahun. Apa kriteria 2 tahun di sini untuk kambing? Aisakotot asnanuhul amamiyah, telah tanggal, telah jatuh salah satu di antara gigi depannya. Kemudian selain syarat dari segi usia, ada juga dari segi as-salamah. As-salamah itu dari segi fisik, fisiknya cacat atau tidak. Di sini disebutkan bahwa antakunal udhiyah salimatan minal uyubi
allati min sa'niha antusabbiba nuksonan fil lahmi, bahwa hewan yang akan dijadikan untuk kurban itu hendaklah dia tidak memiliki cacat, yang keadaan cacatnya itu kira-kira bisa mengurangi dagingnya. Misalkan ada kambing yang telinganya misalkan terpotong separuh, maka itu masuk kategori berkurang dagingnya, karena seluruh bagian tubuh dari hewan kurban itu nantinya akan dibagi. Maka ketika ada anggota tubuh hewan itu tidak sempurna, maka itu dianggap berkurang daging dan lainnya yang itu bisa dibagi. Berikutnya berkaitan dengan waktu berkurban, waktul udhiyah. Yabtadi'u waktuha ba'da tulu'i syamsi yaumi idil adha bimiqdari ma yatasilu li raq'ataini wa khutbataini summa yastamiru waktuha ila hurubi akhir ayamit tasyrik wa hiya al-hadi asyar was-sani asyar was-salis asyar min dzulhijjah. Jadi kita berkurban itu waktunya itu selama 4 hari, dimulai dari terbit matahari hari raya Idul Adha, berarti terbit matahari pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sampai kapan? Summa yastamiru, waktunya terus berlangsung hingga hari raya tasyrik, berarti hingga tanggal 13 Dzulhijjah. Selanjutnya waktu yang utama, wal waktul mufaddalu lidzabiha ba'dal farahi min sholatil Id. Walaupun kita boleh menyembelih di 4 hari tersebut, tapi waktu yang utama adalah ba'dal farohi min sholatil Id, setelah selesai mengerjakan sholat Idul Adha. Kemudian setelah hewan kurban itu disembelih, berkaitan dengan dagingnya untuk dibagi dan dikonsumsi sendiri, di sini dijelaskan madza yasna'u bil udhiyati ba'da dabhiyah. Bagaimana setelah disembelih hewan kurban itu, tentang dagingnya, bagaimana cara baginya, di sini nanti akan dijelaskan. In kanatil udhiyatu wajibatan bi an kanat manduratan lam yajuz lil mudhi wala li ahadin min ahlihi alladzina tajibu alaina nafaqatuhum al aqlu minha. Apabila kurbannya itu masuk kategori kurban wajib, yaitu kurban yang karena dinadarkan tadi, maka lil mudhi, orang yang berkurban, dan juga wala li ahadin min ahlihi, dan juga keluarganya, ini lam yajuz, tidak boleh al aqlu minha, tidak boleh sama sekali ikut memakan atau mengkonsumsi daging kurbannya. Fa in akala ahaduhum minha syai'an waroma badalahu aw qimatahu. Kalau misalkan ada salah satu itu memakan, maka harus menggantinya dengan uang yang senilai dengan yang dimakannya. Wa in kanat al-udhiyatu masnunatan. Kemudian selanjutnya, apabila kurbannya itu bukan kategori wajib, jadi bukan yang nadar tadi, yang sunnah, jazalahu ayyakula ma syaa. Ini ada beberapa pilihan. Yang pertama, jazalahu ayyakula ma syaa ala ayyatasaddaqa bi syai'in minha. Maka orang yang berkurban itu boleh memakan berapa saja dia mau. Yang penting ayyatasaddaqa bi syai'in minha, dia masih menyisihkan berapapun untuk disedekahkan kepada orang lain. Artinya dia boleh makan sebanyak-banyaknya, yang penting tidak semuanya, masih ada bagian lain yang disedekahkan. Wal afdalu, adapun yang utama, ayyakula qalilan min halil barokah. Yang utama adalah orang yang berkurban itu makan sedikit saja, hanya sekedar lil barokah, untuk ikut mendapatkan berkah dia berkurban. Wa yatasaddaq bil baqi, dan selanjutnya setelah dia mengambil sedikit saja, mungkin hanya cukup dikonsumsi untuk sekali makan, selanjutnya dia mensedekahkan sisanya semuanya. Kemudian
Yang ketiga, walahu ayyakula sulusaha. Orang yang berkurban boleh pula dia memakan atau mengambil sepertiganya dari daging hewan kurban tersebut. Wa yatasaq bisulusaha 'alal fuqara. Lalu dia mensodakohkan sepertiganya untuk orang-orang fakir miskin. Wa yahdi sulusaha li ashabihi wa jironihi wa in kanu ahniya. Lalu memberikan atau menghadiahkan sepertiganya lagi kepada teman-temannya, kepada tetangganya, walaupun mereka orang-orang kaya, tidak masalah. Illa anna ma yu'ta lil ghina minha yakunu ala sabil hadiyati lil akli. Daging kurban yang diberikan kepada orang-orang kaya tadi, teman atau siapa saja, itu statusnya adalah lil hadiyati lil akli, sebagai hadiah untuk mereka makan. Walaysa lahum ayyubi'uha, mereka tidak boleh menjualnya. Wa ma yu'ti lil fakiri yakuna ala wajhi tamlik yakuluha aw yatasarrafa biha kama yasha. Sedangkan sepertiga tadi yang diberikan kepada fakir miskin, maka statusnya adalah ala wajhi tamlik, menjadi milik mereka 100%, di mana mereka boleh memakannya ataupun mereka juga boleh mentasarrufkannya untuk keperluan yang lain. Misalkan fakir miskin ini menerima daging kurban banyak, sementara dia memiliki kebutuhan pokok yang lain yang belum terpenuhi, maka si miskin ini dia boleh menjual daging kurban yang dia terima. Ini berbeda dengan kalau orang kaya menerima daging kurban, dia tidak boleh menjualnya. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan kulit hewan kurban. Walil mudhi ayyatasaddaqa bijildi udhiyatihi. Orang yang berkurban itu hendaknya juga mensodakohkan bijildi udhiyatihi, kulit dari hewan kurbannya. Au yantafi'u bihi, atau kalau dia tidak mensodakohkannya, dia boleh memanfaatkan kulit tersebut. Mungkin bisa dimanfaatkan untuk perabotan rumah tangga dan lain sebagainya. Walakin laisa lahu ayyubi'ahu, tetapi dia tidak boleh menjual kulit hewan tersebut. Au ayyutiyahu lil ujrotadabihi, atau dia juga tidak boleh mengambil kulit tersebut ujrotadabihi sebagai upah untuk penyembelihan, upah untuk orang yang ikut mengurusi penyembelihan tersebut. Kenapa tidak boleh dijual ataupun diberikan sebagai upah? Li'anna dzalik naqsun minal udhiyah yafsuduha, karena itu dianggap naqsun, menjadikan sesuatu yang bernilai kurang minal udhiyah, dari hewan kurban itu, yafsuduha, dan ini dianggap merusak. Jadi sekali lagi tidak boleh menjual kulit atau mengambil kulit itu sebagai upah untuk orang yang menyembelih hewan kurban itu. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan kesunahan-kesunahan untuk mereka yang berkurban. Sunanun wa adabun tata'allaqu bil udhiyah. Awalan, yang pertama, idza dakhala 'ashara dzulhijjah wa 'azama hilalahu ala ayyudhi nudibalahu alla yazila syai'an min sya'rihi wa adhafirihi ila ayyudhi. Ketika masuk tanggal 10 Dzulhijjah, lalu ada seorang yang dia berniat akan berkurban, dia benar-benar akan berkurban, maka disunahkan bagi dia itu untuk tidak memotong rambut ataupun kukunya sampai dia berkurban. Artinya sebelum hewan kurbannya itu disembelih, dia sebaiknya tidak memotong rambut dan kulit. Falyumsik an sya'rihi wa adhafirihi. Jadi sebaiknya dia menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kukunya. Jadi sekali lagi, orang yang berkurban itu disunahkan untuk tidak memotong rambut dan memotong kuku mulai dari tanggal 10 Dzulhijjah
sampai hewan kurbannya itu disembelih. Yang kedua, yusannu lahu ayyadbaha binafsihi. Disunahkan bagi orang yang berkurban itu untuk menyembelih hewan kurbannya sendiri, tidak menyuruh orang lain untuk menyembelihnya. Fa illam yaf'al li'udhrin aw ghairihi, apabila dia tidak mampu mengerjakan itu karena udzur, alasan yang dibenarkan agama, fal yashhad dzabhaha, maka dia tetap disarankan untuk menyaksikannya. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita tentang udhiyah atau tentang kurban. Mudah-mudahan memberikan pemahaman lebih detail kepada kita tentang berkurban. Terima kasih. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pembahasan-pembahasan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.